warahmatullahi wabarakatuh. Kami umat Islam Jawa Barat menyatakan apabila imam besar ditahan, maka kami semua minta ditahan di Polda Metro Jaya karena kami yang bersalah datang berkerumun di Petamburan dan di MS Megamendung tanpa diundang oleh Imam Besar Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Apa semua kalian siap ditahan? Ya. Siap ditahan? Ya. Takbir! Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Brigade Jawara Betawi 411 se-Jabodetabek dengan ini menyatakan sikap bahwa apabila malam ini imam besar kami Habib Muhammad Rizik Syihab ditahan oleh pihak kepolisian di Mapolda Metro Jaya, maka dengan ini saya nyatakan siap keluarga besar Brigade 411 se-Jabodetabek akan datang ke Mapolda malam ini juga untuk ditahan juga bersama Imam Besar Muhammad Habib Rizik Syihab. Ini merupakan pertanggungjawaban kami yang telah ikut menjemput beliau, dan kami juga telah datang ke Petamburan untuk mengikuti Maulid. Demikian pernyataan sikap ini yang kami sudah bersama-sama dengan keluarga besar Brigade 411 menyatakan siap ikut ditahan juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawara ulama, Jawara ulama, takbir, 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 sallu ala nabi. Anda bebas dari tanggung jawab. Karena mengukuhkan seorang pemimpin yang Anda anggap salah, memberikan dia kekuatan untuk tetap memimpin, dan kekuatan itu bersumber dari Anda yang mendukungnya, sehingga kebohongannya, kedurhakaannya, Anda ikut mengukuhkan kedurhakaan dan kebohongan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa ya Allahu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Asadu alla ilaha illallah, satu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahi tawakkaltu ala lau la haula wala quwata illa billahil alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah Rabbi. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat, kita berjumpa lagi ya di Living on Akhlak News. Ini breaking news ya.
ya saya sedih ya sahabat ya. Saya sangat prihatin, ternyata Habib Rizik yang kita duga bakalan ditangkap ya memang ditangkap ya. Jadi tadi pagi ada beritanya bahwa beliau sudah ditangkap. Beliau diborgol dan masuk pakai baju itu tahanan dan masuk mobil tahanan. Jadi ternyata ada ditangkap dan ditahan ya sahabat ya. Itu berbeda. Nah, sekarang ya ini gini sahabat ya. Coba semua pihak tenang ya. Jadi kita dukung itu sahabat teman-teman itu, sahabat-sahabat itu semuanya untuk apa? Sebagai menunjukkan rasa cinta kita pada Habib yang jelas-jelas. Kalau yang saya sebut ya, pendapat saya itu dicari-cari masalahnya. Kalau masalahnya itu prokes kesehatan, kan jelas itu semua para pakar itu berpendapat bahwa itu seperti tayang sebelumnya, yang di episode sebelumnya, ahli hukum mengatakan tidak ada itu urusan pidana di situ. Terus kemudian Mahfud MD sendiri bilang begitu. Nah ini bagaimana ini? Ya. Jadi negara ini bagaimana ini? Mau kemana ini? Kan rakyat bertanya-tanya seperti itu. Rakyat itu diam, tapi hatinya kan nonton semuanya. Ya. Nah, coba bagaimana sih, kita flashback sedikit ya. Sebetulnya bagaimana sih profil Habib Rizik itu? Ya. Bagaimana beliau itu? Karena selama ini kan dibilang preman lah, segala macam lah, disematkan stigma negatif. Bahkan di episode sebelumnya kan jelas sekali Bapak Tito tuh mengatakan apa. Tapi kita remind lah dari sisi yang lain ya. Habib Rizik itu bagaimana? Mari kita lihat uraian dari Bapak Lius Sungkarisma ya. Mari kita lihat dan kita dengarkan uraian beliau. Siapa sih yang dirugiin sama Habib Rizik sama FPI? Kalau kita yang dagang bener nih, ada nggak yang diperes? Nggak ada. Jadi yang kena itu pengusaha-pengusaha, dilihat yang ada minuman kerasnya, yang ada prostitusinya, itu digerebek. Kenapa digerebek? Karena sudah dilaporkan ke aparat, masih tetap tidak ada tindakan. Nah dari sana memang nggak ada sih ya. Orang Tionghoa saya tanya, lu punya toko suka diperes nggak? Enggak. Lah kenapa jadi kita mesti ikut-ikut benci Habib Rizik? Bahaya Lius, ini orang radikal. Ada satu kali saya ajak tuh semua temen datang ke Petamburan. Teman itu teman Tionghoa? Teman Tionghoa, cuma waktu itu kebanyakan Buddhis. Bahkan ada berapa biksu saya ajak. Jadi itulah saat pertama saya ketemu Habib. Dan dalam hati saya kok baik ya, bisa diajak bicara, bisa beda diskusi. Dengan media framingnya ya? Yes. Bahkan udah mau pulang. Tahun-tahun itu media framingnya preman nih. Oh iya. Lama kita menjelang mau pulang, jangan pulang dulu. Sebentar lagi buka puasa, kita makan sama-sama. Waduh, ini luar biasa. Ramah, kita makan sama-sama. Semua teman saya pada foto-foto. Makan apa? Makan biryani bukan? Saya lupa, yang saya ingat cuma kormanya gede-gede. Kormanya gede. Jadi di situ pertama kenal, mulailah main ke
pesantren. Pesantren di Megamendung. Megamendung. Ya. Ada teman dari Kristen, dari Katolik. Banyak yang mulai beda pandangannya sama Habib Rizik. Di pesantren, nggak bilang mewah ya, sederhana, tapi enak gitu, suasananya enak karena penerimaan dari mulai di bawah yang jaga ramah semua, pada minta foto semua dan dilayani baik. Nah disitulah kita jadi bilang FPI bagus. Nah jelas ya sahabat ya, bagaimana ungkapan hati pendapat daripada Bapak Lius. Nah untuk lebih menebalkan lagi, artinya lebih apa ya saya sebut ya, kita kan nggak bisa mendengarkan dari satu pendapat ya. Ini kita coba dengarkan dari pendapat kedua, itu Bapak Permadi, bagaimana ketika beliau itu berkunjung ke tempat Habib Rizik. Mari kita dengarkan bersama Bapak Permadi. Ya, ada satu lagi yang Anda pasti terkejut. Habib Rizik. Habib Rizik kan dikenal begitu ganasnya. Iya. Itu bayangan orang. Tetapi kalau ketemu saya beda. Saya dirangkul. Saya disuruh main ke rumahnya. Saya pakai seperti ini, pakai blangkon, pakai kejawen. Dan beliau tahu kalau Anda... Lihat, saya tahu. Saya kejawen. Nah, terus tamu-tamu lain datang. Waktunya sholat. Habib Rizik mengatakan pada saya, maaf Pak Permadi, kita mau sholat berjamaah. Saya tahu Pak Permadi nggak sholat. Tunggu di kamar pribadi saya. Pak Permadi ditemani salah satu santri saya. Sampai nanti selesai, kita undang lagi. Nah, kita ngobrol berdua sama santrinya. Setelah selesai sholat, saya dipanggil, diajak ngobrol lagi. Nggak ada masalah. Habib Rizik yang dikenal begitu fanatik, begitu radikal, begitu revolusioner, nggak ada masalah dengan kepercayaan. Begitu bengis. Bahkan ketika itu ada seorang mu'alaf, seorang perempuan Kristen umur 16 tahun masuk Islam. Dia dibawa oleh ulamanya menghadap Habib Rizik, minta keputusan Habib Rizik, bagaimana nasib anak ini. Habib Rizik mengatakan, saya perlu saksi-saksi untuk menyaksikan peristiwa ini. 1, saksi perempuan, istri saya panggil. 2, Pak Permadi saya suruh menemani saya. Nah, ketika terjadi dialog, ulamanya mengatakan, Pak Habib, ini anak umur 16 menjadi Islam dari Kristen. Bagaimana enaknya? Sebelum saya memutuskan, saya minta istri saya. Istri menjawab, saya sama-sama perempuan. Tetapi saya juga istrinya Habib. Karena itu, saya persilahkan Habib saja yang memutuskan. Saya akan menerima. Nah, terus Habib minta, bagaimana Pak Permadi? Saya mengatakan, Beb, bagi saya, umur 16 itu belum dewasa. Dia belum bisa memutuskan sendiri. Karena itu, kalau dia menjadi Islam, harus ada izin dari orang tuanya. Tidak bisa sendiri. Habib bisa membatalkan, bisa menerima, terserah Habib. Tetapi, perempuan ini harus lapor kepada orang tuanya, boleh atau tidak. Minta izin loh. Ya, untuk berpindah agama. Apa keputusan Habib? Saya putuskan sesuai dengan saran Pak Permadi. Kembalikan anak ini ke orang tuanya, suruh minta izin, atau tunggu sampai umur 17 baru datang ke sini. Loh, itu kan luar biasa sekali Habib Rizik, yang dikenal begitu galak gitu ya. Tapi itu cuma menurut saya image saja. Yang sesungguhnya Habib Rizik adalah seorang doktor dengan disertasi Pancasila. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan Pancasila sebaik Habib.
Dan saya disuruh masuk ke kamar pribadinya. Buku-buku Bung Karno itu penuh di kamar Habib. Jadi Habib adalah seorang Soekarnois. Islamnya nasionalis. Nah, kita sudah mendengarkan dari Bapak Lius sama Bapak Permadi pendapat beliau mengenai Habib Rizik. Ini figur mengenai Habib Rizik ya. Sekarang bagaimana mengenai ulama secara keseluruhan? Ya, ulama itu bagaimana sih duduk masalahnya? Ulama itu maksudnya dalam kehidupan itu bagaimana? Mari kita dengarkan tokoh yang satu ini, di mana beliau mengurai dari sejak zaman proklamasi ulama itu bagaimana posisinya. Ya, mari kita dengarkan. Tanya kepada saksi sejarahnya Dr. Soeharto. Dokter pribadi Bung Karno itu namanya sama dengan Presiden Soeharto. Dr. Soeharto itu bicara Bung Karno akan proklamasi itu minta nasihat pada ulama-ulama, di antaranya kepada Hasyim Asy'ari. Sangat tidak benar kalau dikatakan ulama tidak tahu NKRI. Justru yang menegakkan NKRI itu ulama. Saya bicara begini karena tahu sejarahnya. Baca yang dinamakan teori perang Ombor. Dalam buku itu diterangkan kalau perang terjadi maka ulama dan tokoh-tokoh religi atau agama itu semua dijadikan tempat naungan. Tapi bila perang sudah selesai, Karl Clausewitz mengatakan maka semua orang meninggalkan orang-orang yang pernah membuat kita berani di tengah kekacauan, peperangan yang uncertain time. Ada waktu yang tidak bisa dipastikan kapan berhenti. Dalam keadaan tidak ketenangan pikiran, baik jenderal sekalipun, dia mesti mendekat ulama. Tapi kalau sudah proklamasi diperoleh menjadi NKRI, maka ulama harus ditangkap dan dipenjarakan. Masya Allah, ini kekeliruan bangsa dalam sejarah tidak usah diulang. Mari kita kembali untuk menghormati ulama. Mari kita kembali membela ulama. Yang benar-benar kita merdeka. Kita tidak bisa merdeka seperti hari ini kecuali Maha Akbar, Maha Karya dari para ulama terdahulu. Nah, cukup jelas ya sahabat. Dari sini sahabat bisa menilai sendiri, bisa memaknai sendiri bagaimana sih kondisi yang sebenarnya itu. Jadi stigma-stigma negatif ini dibikin, ya, dibikin, gitu. Sedangkan kan jelas sekali bahwa FPI itu selalu yang dipimpin oleh Habib itu sangat terdepan dalam hal masalah bencana. Bahkan sudah sampai terdengar di luar negeri. Di Washington Post itu mengutarakan seperti itu. Ya, yang seperti sudah kami sampaikan di episode-episode sebelumnya. Jadi sahabat, gini, kita harus clear mind ya. Di satu sisi apa yang disampaikan di media, baik media cetak maupun di TV, itu berbeda dan selalu ditonjolkan narasi-narasi atau sisi yang memojokkan Habib Rizik. Ya, coba kalau Anda lihat di situ gak ada kata-kata Habib loh, selalu Muhammad Rizik atau Rizik gitu. Padahal beliau itu Habib loh, dan itu udah tercatat Habibnya kehabibannya itu bagaimana di lembaga yang mencatat seperti itu dan sah memang. Dari sini aja kelihatan. Itu satu. Terus kedua, yang saya tidak paham, ya, ini kalimat tanya ya, saya tidak paham. Di satu sisi ketika Habib Rizik datang ke polisi kan dilarang massa datang, bahkan ada tuh kalau massa datang ditangkap. Nah, tapi di sisi lain ketika Habib Rizik di polisi, ada yang demo-demo anti Habib Rizik, itu kok boleh? Nah ini gimana sih? Aduh,
Jadi begini sahabat ya, nggak apa-apa ya, ini proses semuanya. Jadi kan pernah dulu saya katakan bahwa segala waktu ketika kita memulai Masyirah Kubro, segala sesuatu itu akan ditampakkan dan dipermalukan, serta mereka mempermalukan diri sendiri. Ya, ini semuanya ini kelihatan sekali. Bahkan ada penulis itu, wartawan kalau nggak salah, negeri ini sudah milik polisi gitu. Ya. Semua diancam, mau ngomong-ngomong dikit diancam. Lu gimana? Itu rencana nanti semuanya yang datang ketika nyambut Habib Rizik sekitar berapa? Ribuan, ratusan ribu, jutaan, mau datang semua ke Polda, mau minta ditahan. Ya kita lihat aja nanti prosesnya. Saya dukung dengan gerakan moral seperti itu. Ya, karena cintanya mereka pada Habib. Kita semua cinta pada Habib. Karena sekali lagi, waktu itu kan pernah juga di episode yang kesekian itu. Jadi kita itu mengikuti Habib yang mana dulu gitu loh. Kalau sepanjang Habib itu lurus, ya sudah kita ikuti, kita dukung beliau itu. Dan saya pribadi mendukung semua pihak yang di jalan kebenaran. Bukan hanya Habib, bukan hanya ustadz, bukan hanya ulama, tapi semua orang, entah tukang bakso, entah pedagang asongan, entah pengusaha, entah pelajar, entah mahasiswa, semuanya, semua pihak yang mendukung kebenaran dan berjuang di kebenaran, itu saya dukung. Saya support habis. Karena jiwa kami itu network dengan semua jiwa-jiwa yang dalam kebenaran. Ya, sahabat. Dan kita satu energi, satu rasa, satu tekad. Nah, sekarang gini. Kemarin dianalisa kekuatan-kekuatan apa yang aktif ketika menjelang Habib itu datang ke Polda. Ya, datang ke kepolisian. Nah, terus kan saya bilang, saya sampaikan pada saat episode kemarin bahwa ini akan bertumbuh semuanya. Dan ini saya analisa cepat ketika Habib Rizik diproses di tahanan itu, kalau nggak salah 12 jam ya, diproses di kepolisian itu 12 jam kalau nggak salah. Nah, itu bagaimana prosesnya? Itu makin menguat semuanya, aktif semuanya. Sampai sekarang beliau ditahan itu, ya. Nah, yang paling mendominasi apa? Itu pusat kekuatan jati diri manusia. Apa itu? Human center. Poros, membentuk tiga ya. Human center, poros, sama higher self-nya. Tiga kekuatan pokok. Yang lainnya kan melengkapi semua. Kekuatan alamiah itu. Higher self itu dirinya sendiri, diri kita sendiri, seperti yang saya jelaskan kemarin di episode sebelumnya. Diri kita sendiri, cuman kan diri kita itu lapisan. Adalah diri kita yang fisik, jasad itu yang sekarang nampak. Tapi yang di dalam itu kan ada bertingkat-tingkat. Makin kita itu berbuat pada kemaslahatan, berserah diri pada Allah, meningkatkan keimanan, ketakwaan, berbuat untuk sesama dan alam, makin meningkat terus. Makin konsisten, makin istiqomah, makin meningkat terus. Begitu. Ya. Lah ini semuanya aktif. Tadi sekali lagi semuanya aktif. Memang sebetulnya dalam setiap kesempatan memang untuk mereka yang iman, takwa dan rasa penyerahan diri pada Allah itu lurus, selalu aktif dalam setiap kesempatan. Cuman kan saya itu menyampaikan mana yang paling mendominasi. Lah, ini tiga ini tadi, human center, poros jati diri al-haq, sama higher self. Dan itu membentuk medan energi, sahabat. Ya. Yang tidak bisa dilihat untuk kasat mata. Secara tak kasat mata membentuk medan energi. Sehari-hari ya, secara umum itu medan energinya 7 meter. Jadi diri kita nih 7 meter gitu. Dan seperti di dalam botol gitu ya, seluruhnya 7 meter. Makin tinggi kualitas keimanan, ketakwaan dan rasa penyerahan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala,
makin kuat itu medan energinya. Ya. Makin kuat itu dalam artian makin melebar. Nah, posisi medan energi Habib Rizik gabungan tadi ya, Human Center, poros jati diri Al-Haq sama higher self-nya itu tercapai posisi sekarang nih, saya bicara sekarang nih. Karena bisa saja nanti atau 1 jam kemudian itu berbeda ya. Posisi sekarang itu sekitar 21 meter. Jadi mengembang dia 12, 17, 19, 21. Terus begini. Ya. Makin muat. Cuman itu saya analisa posisi pokoknya itu di sekitar 17-19 meter. Ya, pokok. Dan dia mengembang terus. Gitu. Nah, ini akan terlihat sahabat. Bagaimana rasa jiwanya Habib. Kalau orang tidak percaya diri dan takut, itu nggak ada. Medan energinya tipis. Ya. Pertama, senternya nggak aktif, poros jati diri Al-Haqnya nggak aktif, higher self-nya di jasad. Itu takut dan rasa penyerahan dirinya itu kurang optimal. Beda loh ya sahabat, berani terukur, berani berserah diri, sama berani ngawur. Banyak orang mabok nih, ngawur dia, berani ngawur. Beda itu gak aktif sama sekali semuanya. Ada juga kan, pernah waktu itu kalau gak salah nih, seingat saya ada artis, dia narkoba supaya dia tahan ngantuk, tahan capek, dan dia berani tampil itu pakai narkoba. Itu beda sahabat, jangan dimengertikan seperti itu. Gak ada medan energi, nol ya, hanya medan energi aura fisik. Ini yang saya bicarakan, medan energi jati diri Badar Al-Haq, jati diri Al-Haq, jalur Al-Haq yang ada di dalam diri alamiah. Karena manusia itu ada yang medan energi fisik, ada yang jati diri Al-Haq, beda ya. Jadi perlu paham itu. Nah, yang saya bicarakan ini sekali lagi, medan jati diri energi Badar Al-Haq yang alamiah yang ada di dalam diri manusia. Gitu. Nah, ini Mbak Habib ini berkembang 7, 9, terus 12, 17, 19, 21. Itu sahabat. Itu sudah mencerminkan bagaimana kondisi beliau. Kenapa tenang, ajak ya, nggak gentar sedikit pun. Nggak, di sini tuh gak ada getaran takut. Kan kelihatan kalau getaran takut. Dari energinya kelihatan. Ciri-ciri utamanya yaitu gak ada medan energi jati diri Badar Al-Haq yang membesar gitu. Ya, nggak usah takut. Ya sahabat, nggak usah takut. Kita di jalur kebenaran. Siapapun itu, kalau dikuyo-kuyo, kalau orang Jawa bilang ya, ini kebetulan beliau Habib Rizik. Ya kita nggak bisa ngelihat kayak gitu dong, ya. Masa sih kita manusia hati nurani, kita kan punya hati nurani, dan kita memahami ada setiap manusia melekat nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dan yang ketiga, kita manusia yang beribadah. Masa ibadah tok tapi gak peduli sama kondisi lingkungan? Masa ibadah tok tapi gak peduli bagaimana sesama muslim dikuyo-kuyo gitu? Ya. Jadi kita bergerak sahabat, kalau bergerak untuk kebenaran, saya bergerak secara energi. Ya, kita dukung, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat, kita dukung sepenuhnya bagaimana kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan lakukan hal-hal yang tidak mencederai martabat Islam. Saya setuju mereka pada datang untuk mencintai Habibnya, untuk minta ditahan. Ya wajar dong. Masa cuma Habib doang yang ditahan? Kalau seandainya peraturan itu, kenapa tebang pilih? Dan seperti yang disampaikan oleh Dr. Tita di episode sebelumnya, kenapa yang kerumunan yang lain gak diapa-apain? Seperti kerumunan pilkada dan segala macam. Kenapa? Jawab dong itu.
Waktu itu pernah dijawab sama pihak kepolisian, loh kok begitu jawabannya? Kan manusia, masyarakat itu kan bertanya-tanya terus, ya. Jangan dong berbuat sesuatu yang melakukan hal-hal yang tebang pilih begitu. Buktinya para pakar kan menyampaikan pendapat. Bahkan Mahfud MD menyampaikan itu. Beliau sekarang Menko Polhukam. Bagaimana itu tanggung jawabnya, Pak? Ya. Jadi itu sahabat, kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon penyelesaian yang terbaik kondisi negeri ini. Ya. Dan jangan lupa pesan dari Habib. Tetap digencarkan masalah pembunuhan 6 laskar FPI yang sudah menjadi syuhada itu. Ya. Ini kasusnya beda ya. Habib ditahan karena prokes. Nah, ini ada kasus lain lagi yang kemarin kejadian 6 laskar FPI. Ini kan sudah dibentuk itu oleh DPR untuk kasus ini. Terus HAM juga membentuk, pihak FPI juga, dan pihak-pihak yang lain. Jadi tetap yang kasus 6 laskar itu tetap dikejar, dituntaskan. Seperti kemarin di episode saya sampaikan, tidak ada yang untouchable. Ya. Tidak ada di negeri ini yang tidak tersentuh oleh hukum. Ya. Gitu. Jadi yang jelas-jelas melakukan kesalahan ya harus dihukum dong. Gak ada yang ngumpet atau dilindungi atau gimana seperti koruptor itu dan segala sesuatunya, segala macamnya, ya. Kan ada itu koruptor yang ada yang menghilang, ada yang karena tua jadi cuma dihukum 2 tahun. Di sisi lain ada nenek-nenek miskin hanya ambil apa itu sampai hukumannya berat. Jadi bagaimana negeri ini sih? Gitu ya. Oke sahabat, sekali lagi kita doakan semua mereka pejuang-pejuang kebenaran. Ya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Tolong jangan diremehkan kekuatan doa ya. Kami berkumpul memanjatkan doa untuk keselamatan agama, bangsa dan negara. Ya Allah, malam ini kami mengadu dan berkeluh kesah tentang nasib agama, bangsa dan negara. Di negeri kami, Indonesia tercinta, kezaliman dan ketidakadilan merajalela. Ya Allah, para pengeritik penguasa di penjara, para penista Allah dan Rasulnya bebas bicara. Kenapa hukum tajam ke pengeritik penguasa, tapi tumpul ke penista yang maha kuasa? Saat ditanya kepada rezim penguasa, kenapa ini dipenjara dan itu tak diperiksa, mereka enteng menjawab, suka-suka kita. Ya, mereka angkuh berkata, suka-suka kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, wa natubu ilaih. Kekuatan doa untuk orang yang tersakiti, kekuatan doa orang yang terzalimi itu tidak ada batasnya. Ya. Dan kekuatan doa orang-orang yang tulus untuk menegakkan kebenaran itu tidak ada batasnya. Tidak ada halangan maksudnya. Semuanya tidak ada halangan. Bypass seperti jalan tol. Namun ya, Allah Subhanahu wa taala itu atas doa kita itu kan juga melihat Allah itu maha adil dan maha kasih sayang. Ya. Segala sesuatu yang terjadi di bumi Indonesia ini karena kita sendiri, karena bangsa ini sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Ya cukup begitu aja saya bilang. Saya sampaikannya ya. Cuman kita harus introspeksi diri semuanya. Ya, makanya pembenahannya ini
perlu proses. Terbaik menurut Allah. Ya. Percayalah. Kita serahkan semuanya pada Allah. Ya. Pasti kebenaran Allah itu tampil. Ya, sahabat. Mungkin itu, sahabat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita ikuti semua perjalanan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Rabbi. Allahu Akbar. La